dan saya menghargai saudara saya tersebut dari Ba'alwi yang telah mau untuk tes DNA. Ras Arabnya kurang dari 1%. Artinya mereka sama sekali bukan orang Arab. Gitu kok ngaku cucu Nabi. Arab saja bukan kok. Myanmar, loh kok aneh. Kok Myanmar? Rohingya ini saudara-saudara pelarian dari bangsa Hazar ketika dihancurkan oleh Kievan Rus, dihancurkan oleh Mongol, mereka tercerai-berai ke seluruh dunia. Apa yang dimaksud dengan Levan itu? Wilayah mana Levan itu? Adalah wilayah Israel sekarang itu. Insya Allah tidak akan lama lagi negara akan hadir. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, polemik ini nanti akan diselesaikan secara hukum. Insya Allah apa yang telah kita narasikan sudah sampai kepada Presiden Prabowo Subianto, sudah menjadi perbincangan di kalangan para pejabat elit negara. Mereka masih mencintai NKRI, mereka masih menjadi garda setia dari Pancasila. Tidak akan lama lagi ketika para nakib dunia dari keluarga Bani Jamil, pencatat nasab 3 putra Said Ahmad bin Isa dari Irak, datang ke Nusantara. Dia pasti akan menyampaikan bahwa datuk kami hanya 3, Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaidillah yang hijrah ke Yaman. Nanti akan hadir nakib dari Yaman untuk menunjukkan bukti fakta sejarah bahwa mereka tidak pernah diakui sebagai bagian keluarga besar Nabi di Yaman sana. Hingga detik ini hanya berkelit dan berkelit saja. Mana? Jangan ngaku cucu Nabi distempel di Jakarta. Emangnya Nabi orang Jakarta? Mikir para muhibbin, Anda sedang diperbudak. Sadarlah Anda. Kalau tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu yang ingin menjajah dan membelokkan sejarah leluhur kita di Nusantara. Allahu Akbar. Kitab nasab zaman tidak ada. Song. Tes DNA gagal total. Yang ketiga, mana isbat mereka dari Yaman dan dari Irak? Zong, nihil saudara-saudara. Stempel mereka hanya dari Jakarta. Dan ini kebodohan, kelucuan yang menggelikan. Lah kok masih banyak yang percaya? Apa perlu kita ungkap hasil tes DNA mereka? Kita membiayai kok mereka. Banyak Ba'alwi baik yang sebenarnya sadar dengan kejahatan dari klan mereka yang menjual agama, yang masih mengkapitalisasi agama. Mohon maaf, saya tidak akan mengatakan nama karena kita harus menghargai privasi, dan saya menghargai saudara saya tersebut dari Ba'alwi yang telah mau untuk tes DNA. Baik, saya akan buka bahwa yang bersangkutan sudah tes DNA di Family Tree DNA. Jelas bahwa haplogrup Y DNA mereka adalah G. Jelas G. Artinya pria dari Kaukasus, dari Bani Hazar yang telah musnah, hancur, menyebar ke seluruh dunia. Tetapi jejak catatan Tuhan dalam genetik kita tidak akan pernah hilang dan terhapus begitu saja. Selama-lamanya akan tercatat. Kita keturunan siapa akan tercatat. Yang pertama, ras Arabnya kurang dari 1%. Artinya mereka sama sekali bukan orang Arab. Gitu kok ngaku cucu Nabi. Arab saja bukan kok. Ras Nusantaranya itu ada 24,6%. Nenek-neneknya memang kemungkinan keluarga besar Wali Songo. Makanya masih ada kebajikan di dalam dirinya, masih ada kerendahan hati dan ingin berintegrasi dengan semua suku di Nusantara. Aplaus untuk dia. Monggo, Allahu Akbar. Kita doakan yang bersangkutan panjang umur dan menjadi contoh bagi Ba'alwi yang lain untuk kembali ke dalam pangkuan Nusantara kita. Kemudian ras
Indochina. Indochina itu Laos, Vietnam, Kamboja, artinya campa lah gitu. Itu ada 8,6%. Kemungkinan mutasi genetik keluarga Wali Songo kan dari sini. Oke. Kemudian Myanmar, loh kok aneh? Kok Myanmar khusus, kok bukan bagian dari Asia Tenggara? Tenang dulu. Myanmar ini adalah dimaksud adalah Rohingya. Rohingya ini saudara-saudara pelarian dari bangsa Khazar ketika dihancurkan oleh Kievan Rus, dihancurkan oleh Mongol. Mereka tercerai-berai ke seluruh dunia. Mereka menyusup ke segala bangsa, mereka menyusup ke segala agama. Salah satunya adalah berpindah migrasi ke India. Di zaman Syekh Jalaluddin Akbar, mereka membuat kisruh di India, kemudian diusir ke India Timur yang sekarang menjadi Bangladesh, yang waktu itu masih negeri entah berantah. Kemudian mereka ngisru lagi, kemudian akhirnya mereka dimusuhi dan oleh Inggris mereka kemudian dibawa migrasi ke Myanmar. Saudara-saudara sekalian, di Myanmar itu ada 3 suku yang beragama Islam selain Rohingya. Tetapi kenapa hanya Rohingya yang dianggap sebagai ekstremis? Karena mereka ngisru, karena mereka ingin memberontak, karena mereka ingin memisahkan diri, ingin mengkapling wilayah, mengklaim sejarah di dalam Myanmar. Makanya kemudian mereka diperangi. Itu masih baik pemerintah Myanmar. Dengan kerjasama PBB mereka dibuatkan sebuah pemukiman di sebuah pulau dengan fasilitas yang luar biasa. Tetapi dasar ras jahat mereka tidak nyaman kalau kemudian hidupnya baik-baik saja. Mereka kemudian dengan segala macam rekayasa hijrah ke Malaysia, ke Aceh, dan tahu sendiri apa yang mereka lakukan. Jejak digital bisa dilihat. Mereka kalau dimakan sedikit dibuang, mereka ngomel kalau makannya tidak enak. Bahkan kemudian di tahun baru kemarin di Kuala Lumpur, ratusan ribu orang Rohingya membuat sampah, mereka ngisru di Malaysia. Dan sekarang menjadi persoalan serius, menjadi perbincangan. Orang Malaysia bingung bagaimana cara mengusirnya. Mbak Alwi ini 18% sama dengan ras Myanmar. Ini adalah ras Bani Khazar yang hijrah ke Myanmar. Kemudian ada Middle East. Middle East ini Timur Tengah. Ini ras mayoritas, hampir 50%, 45,6%. Ini Southern Levant, Anatolia, Armenia, dan Mesopotamia. Apa yang dimaksud dengan Levant itu? Wilayah mana Levant itu? Adalah wilayah Israel sekarang itu. Israel sekarang bukan dihuni mayoritas oleh orang-orang Yahudi keturunan Ibrahim, tetapi dihuni oleh orang-orang ras genetik Khazar dari Kaukasia. Dan ini terbukti di dalam Ba'alwi kita di Indonesia. Ras mereka mayoritas sama dengan orang-orang Levant. Armenia di Kaukasia adalah bekas kewilayahan dari Khazar juga. Ras bangsa Khazar yang menjadi Yahudi Askenazi, Yahudi Separdi, Yahudi Kaifeng dan lain-lain yang menyusup di segala bangsa dan segala agama. Mereka di Hindu Ngesru membuat Bharatiya Janata yang sekarang rasis, banyak menggusur masjid di India. Mereka kemudian masuk di agama Kristen, membuat Protestan, membuat segala macam sekte yang itu menyesatkan. Mereka kemudian menyusup di dalam Islam, tidak tanggung-tanggung, ngaku cucunya Nabi Muhammad SAW. Ayo, ini ilmu pengetahuan, ini data, dan ini pembuktian. Sekarang kita balik, mana Ba'alwi? Buktinya kalau ente adalah cucunya Nabi Muhammad SAW. Saya ulang, mana isbatnya dari Yaman dan Irak? Mana hasil tes DNA ente? Kalau ente berani tes DNA dong. Masa imam, katanya imamnya nyuruh tes DNA, menantunya bilang haram. Ini kan dagelan namanya. Hanya orang goblok yang bisa ditipu dengan dagelan-dagelan menyesatkan seperti ini. Mana kitab sejaman ente yang katanya ente cucu Nabi? Masih mempertanyakan. Itu ada itu katanya cucunya PKI itu, budaknya Ba'alwi itu. Mana kitab sejamannya Sayyidatuna Fatimah sama Hasan dan Husain? Ya Allah, Anda itu muslim apa PKI apa ateis Anda itu? Tidak perlu kitab sejaman. Kalau yang ngomong adalah hadis, adalah yang ngomong adalah kitab-kitab sirah nabawiyah sendiri. Kok masih tanya kitab sejaman? Ini putrinya Rasulullah.
ini cucunya Rasulullah, ditanya kitab sejaman. Ini budak. Bayangkan apa gunanya mondok, belajar agama, kalau putrinya Nabi dan cucunya Nabi sebagai pemuda-pemuda penghulu surga dia ragukan, dia jadikan framing untuk membela nasabnya Yahudi Hazar yang jelas-jelas tidak bisa menunjukkan bukti apapun sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Ayo terbuka mata kalian, ayo sadarlah sebelum nanti anak cucu kita hidup menjadi budak dan terusir dari tanah leluhurnya sendiri seperti orang-orang Palestina yang diusir oleh orang-orang Hazar yang mengaku sebagai keturunan Ibrahim padahal bukan. MUI jangan diam saja ketika mereka membuat cerita-cerita halu, ketika di dalam kitab manakib mereka yang resmi datuk mereka mengklaim Mi'raj 70 kali dalam semalam. Ini menodai, ini jelas-jelas melecehkan, merendahkan Nabi besar kita Muhammad SAW. Rukun iman ada 7. Tidak perlu haji, cukup ketarim. Ini lucu Nusantara penuh dengan kejayaan, masa dibandingkan dengan sebuah kota yang gersang, yang tidak ada jejak peradaban sejarahnya dalam dunia Islam. Mohon maaf, banyak literatur mengatakan bahwa Hadramut dan Tarim yang mereka bangga-banggakan bukan bagian dari Yaman di masa Nabi. Yang dimaksud Yaman adalah Yaman Utara di masa Nabi. Sebagaimana ketika Quran menyebut Rum, itu adalah Romawi Timur, Bizantium yang beribu kota di Konstantinopel. Bukan Romawi Barat yang telah runtuh 1 abad sebelum Nabi dilahirkan yang beribu kota di Roma. Sekarang karena penjajahan, karena pembelok, karena faktor geopolitik, kemudian akhirnya Hadramut dan sekitarnya menjadi Yaman Selatan. Padahal dulu di zaman Nabi mereka bukan Yaman. Hadramut ya Hadramut, Yaman ya Yaman. MUI jangan menutup mata dengan banyaknya pembelokan sejarah, makam-makam yang telah dibelokkan menjadi orang Yaman yang sebenarnya baru datang mau mengacak-acak Islam di Nusantara. Dan NU jangan diam saja, jangan menjadi mental budak, jangan karena tersandera oleh kepentingan politik, jangan karena punya besan, punya guru dari kalangan mereka kemudian diam saja. Masalah nasab, klaim sebagai cucu Nabi tidak ada urusannya dengan ilmu dan makom. Keluarga Wali Songo dibelokkan menjadi Yamani, padahal isbat nasab kita, tes DNA kita jelas tidak ada urusannya dengan Yaman. NU dengan seluruh muasisnya adalah para pejuang, para pemimpin besar, seorang yang alim. Para sejarawan juga sudah mengumpas ini, karena jelas mereka tidak ada jejaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda. Tidak ada jejak mereka di dalam 10 November 1945 Hari Pahlawan, di dalam Hari Santri Resolusi Jihad juga tidak ada, di dalam BPUPKI, PPKI Persiapan Kemerdekaan Indonesia tidak ada, di dalam revolusi menghadapi penjajah Belanda agresi militer pertama kedua juga tidak ada. Tiba-tiba sekarang merah putih dari mereka, hari kemerdekaan dari mereka, lagu kebangsaan dari mereka, Kadzabul Akbar, saudara-saudara sekalian. Dan ini jangan diam saja. Tadi mengatakan hal Solo, mereka tidak saja membelokkan sejarah, mereka mau mengkooptasi Nusantara seolah Nusantara bagian dari Tarim, bagian dari Hadramut. Mereka menggunakan hall-hall tiap kota. Seorang Habib di Solo menjadi hall Solo, di Gresik hall Gresik, di Gresik itu ada Sunan Gresik Syekh Sayyid Maulana Malik Ibrahim. Kok berani-beraninya mereka mengklaim hall Gresik? Di Solo itu ada Ki Ageng Genis, ada Ki Ageng Selo, keturunan dari Wali Songo, ada PB 10 yang sangat berjasa kepada Nusantara, Mbah Min Haj, banyak di Solo wali-wali besar kemudian menjadi hall Solo. Mohon maaf, di Pasuruan ada Masjid Sepuh peninggalan dari Adipati Nitya Diningrat pertama bin Pakubuwono kedua,
Adipati Pasuruan telah menjadi Masjid Assegaf. Di Solo ada Masjid Sepuh PB10 menjadi Masjid Assegaf. Ini nanti kalau ketua dewan, wakil ketua dewan, bupati, wali kota, legislatif kita hingga presiden dikuasai oleh mereka. Tinggal merubah ideologi bangsa, tinggal mengadakan referendum, mengadakan pemungutan suara. Panglima TNI, Kapolri semua dikuasai oleh mereka. Jadi apa? Jadi apa kita ini? Ayo mari kita terbuka mata kita. Jangan sampai kemudian setelah ini terlambat baru kita menyesal kemudian, dan anak cucu kita terusir dari tanah leluhurnya sendiri seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi Ashkenazi yang DNA-nya sama dengan Pak Alwi di Palestina sana. Allahu Akbar. Siap kita lawan, siap kita jihad, siap kita bersatu untuk melawan ini semua. Fakta, pemimpin bangsa ini, seluruh pemangku kebijakan, seluruh rakyat harus membuka matanya. Semoga seluruh keraton Nusantara sadar bahwa leluhurnya sedang ingin diperkosa, sejarahnya ingin dibelokkan. Ini kemarahan dari kami, warga keraton, warga dari Trah Mataram, dari Trah Banten, Trah Madura. Banyak ratusan makam-makam yang telah diakui oleh orang-orang Yaman, terutama Habaib Alwi. Ini kejahatan yang sangat brutal di Nusantara, saudara-saudara sekalian. Bagaimana keluarga Hamengkubuwono diaku sebagai bin Yahya, KRT Sumodiningrat jelas makamnya telah dirubah menjadi bin Yahya. Makam putra dari Panembahan Senopati di Nitian Jogja menjadi Al Idrus. Banyak di Madura makam yang dibelokkan juga. Di Bali Wali Pitu diklaim menjadi Pak Alwi. Al-Qadri diklaim menjadi Pak Alwi. Ada Kesultanan Mempawah, putra raja tidak punya rumah, ngontrak-ngontrak. Ini miris. Jogja sebagai yang berjasa di dalam pendirian NKRI termasuk serangan umum tahun 49 mau diotak-atik keistimewaannya. Bagaimana Darul Hasimi punya Habib Lutfi bin Yahya telah meracuni keraton Yogyakarta, dan alhamdulillah keluarga keraton Yogyakarta bersuara lantang. Gusti Pangeran Haryo Yudoningrat berteriak lantang, kemudian diputus setelah itu oleh Sultan dan Pangulon keraton Yogyakarta Hadiningrat. Kita berhak marah. Tidak ada kompromi bagi para penyamun, para rampok yang ingin mengacak-acak rumah kita. Setuju? Kita punya rumah sudah damai, sudah baik, makmur. Datang orang pendatang, kemudian duduk, kata orang Jawa, medingkrang, tidak sopan. Ada yang istrinya direbut, ada yang anaknya direbut dengan klaim palsu bahwa mereka cucu Nabi. Tidak ada kompromi, hajar. Revolusi harus segera bangkit. Kalau tidak, mau kita dijajah keturunan kita. Kapan lagi? Sekarang saatnya, saudara-saudara. Ayo pribumi bangkit. Kalian keturunan dari sebuah bangsa yang besar, yang jejak peradabannya jelas. Banggalah kalian kepada leluhur kita Nusantara yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika, yang melahirkan peradaban yang luhur hingga sekarang. Dan kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Jangan sampai negaranya makmur, kalian hanya menjadi budak. Yang menikmati adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwa kami adalah majikan kalian. Kalian harus menyembah, mencium kaki kami. Itu sudah terjadi. Di mana harga diri kalian? Saudara sekalian, bagi kita semua sebenarnya polemik nasabah Alwi ini sudah menang telak. Tidak ada satupun narasi dari mereka kecuali penyesatan dan framing jahat yang mereka lakukan. Betul? Tidak ada bantahan ilmiah apapun yang bisa mereka lakukan. Tidak ada bukti kitab sejaman yang bisa mereka hadirkan hingga detik ini untuk membuktikan bahwa keabsahan nasab mereka adalah benar adanya. Mereka juga takut dengan segala alasan untuk melakukan tes DNA.
sebagai sebuah kajian yang diakui oleh seluruh dunia. Bahkan Muktamar Nahdlatul Ulama ketika di Boyolali bisa memberikan fatwa bahwa tes DNA bisa membatalkan ilhaq nasab. Tetapi anehnya justru ada dari oknum PBNU yang justru memframing bahwa tes DNA adalah tidak presisi dan lain sebagainya. Walaupun mental budak itu jangan keterlaluan. Ingat muasis kita, ingat Mbah Hasyim Asy'ari, ingat Syekh Nawawi Al-Bantani, ingat Syekhona Khalil Bangkalan, ingat penghulu datuk kita Wali Songo yang telah dengan seluruh jiwa raga, darah, harta, nyawa, keringatnya digunakan untuk membangun peradaban Islam di Nusantara. Saudara-saudara sekalian, Mbak Alwi juga tidak bisa menghadirkan bukti isbat nasab dari negara leluhurnya. Hingga detik ini hanya berkelit dan berkelit saja. Mana kalau benar keturunan keluarga zuriyah Nabi dari Yaman, hadirkan isbat nasab dari Yaman. Kalau benar bahwa Sayyid Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Yaman, hadirkan isbat nasab dari Irak. Ngaku cucu Nabi, distempel di Jakarta. Emangnya Nabi orang Jakarta? Emangnya leluhur Nabi awal-awalnya tersebar di Jakarta? Mikir para muhibbin, Anda sedang diperbudak. Sadarlah Anda. Kalau tidak, nanti seluruh generasi cucu Anda akan menjadi budak selamanya dari orang palsu yang ingin menjajah dan membelokkan sejarah leluhur kita di Nusantara. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan, tidak banyak yang bisa kami sampaikan di sini selain apresiasi yang setinggi-tingginya dari keluarga Keraton Nusantara kepada seluruh pejuang dari Trah Wali Songo, Trah Kesultanan, Trah ulama-ulama sepuh leluhur kita, termasuk juga kepada keluarga besar Pondok Unik. Apa yang kalian narasikan, yang panjenengan semua perjuangkan pada hari ini, insya Allah tidak akan lama lagi negara akan hadir. Insya Allah apa yang dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, polemik ini nanti akan diselesaikan secara hukum. Insya Allah apa yang telah kita narasikan sudah sampai kepada Presiden Jokowi, sudah sampai kepada Presiden yang akan datang Prabowo Subianto, sudah menjadi perbincangan di kalangan para pejabat elit negara. Mereka masih mencintai NKRI, mereka masih menjadi garda setia dari Pancasila. Tidak akan lama lagi ketika para nakib dunia dari keluarga Bani Jamil, pencatat nasab 3 putra Sayyid Ahmad bin Isa dari Irak, datang ke Nusantara. Dia pasti akan menyampaikan bahwa datuk kami hanya 3, Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada yang bernama Ubaidillah yang hijrah ke Yaman. Nanti akan hadir nakib dari Yaman untuk menunjukkan bukti fakta sejarah bahwa mereka tidak pernah diakui sebagai bagian keluarga besar Nabi di Yaman sana. Akan hadir insya Allah Ketua Nakib Dunia Sayyid Munir dari Turki, Hasyimiyun. Turki adalah bekas Khilafah Utsmani. Di sana pencatat nasab Nabi dilakukan berabad-abad selama eksistensi Utsmani. Dan insya Allah semua akan hadir di Indonesia, di Nusantara, untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang bermental inlander bahwa Pak Alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ngomong Gus Fakih Mukodam, Fakih Wirahadiningrat, mereka tidak percaya. Hidungnya pesek, mukanya pribumi, begitu. Ah, lu siapa? Yang ngomong Mama Hufron, Gus Ubat, Gus Ilyas, Gus Imo dan keluarga besar unik, mereka nggak percaya. Yang ngomong Kiai Imaduddin, walaupun pengarang kitab kelas dunia, puluhan kitabnya dicetak, digunakan di luar negeri, mereka tidak percaya. Karena mentalnya inlander. Kalau ketemu orang mata sipit, mereka minder. Wah, ini lebih lihai dalam berbisnis. Kalau ketemu orang matanya biru, rambutnya pirang, wih, ini lebih jenius dalam ilmu pengetahuan. Kalau ketemu orang hidungnya mancung, walaupun tidak bisa ngaji, pakai surban sebesar ban Vespa, dipikir alim cucu Nabi. Ini mental inlander. Padahal bangsa kita, ayo terbuka mata kalian, ayo sadarlah sebelum nanti anak cucu kita hidup menjadi budak dan terusir dari tanah leluhurnya sendiri, seperti orang-orang Palestina yang diusir oleh orang-orang Khazar
yang mengaku sebagai keturunan Ibrahim padahal bukan. Mama Hufron patut kita apresiasi yang luar biasa. Beliau rela untuk tampil menjadi tumbal bagi Pancasila, tumbal bagi Nusantara, rela untuk dibully, dihujat, dicaci maki, untuk dijadikan framing lucu-lucuan oleh orang-orang generasi yang sebenarnya mereka ngajinya aja belum tentu bisa. Mama Hufron rela untuk kemudian mengorbankan dirinya agar semua orang mata melek bahwa apa yang beliau lakukan itu hanyalah prank saja, untuk membuka mata semua pihak bahwa ada kejahatan yang lebih brutal, lebih masif, terstruktur, terencana dan merusak peradaban yang dilakukan oleh Habaib Ba'alwi Yaman. Allahu Akbar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.